Selamat pagi bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat kita beribadah dan kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya akan menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Tuhan Yesus sudah berkata, kalau engkau percaya kepada Dia, engkau dan seisi ruangmu akan diselamatkan. Karena Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran kita. Kita buka sejenak Alkitab kita. Sebelumnya dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Kiranya Engkau Allah yang kami sembah siang dan malam akan memateraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk menerima berkat-Mu pada saat ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berfirmanlah pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Baik kami yang ada di sini maupun yang ada di luar, Kau berkati. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Demikian kita menyimak. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah karena ini ada pembatas. Tema kita adalah Yesus yang telah memilih kita. Haleluya. Jadi yang menjadi sorotan kita adalah ayat yang ke-16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, jadi jelas Yesus yang telah memilih kita. Jadi kalau Yesus memilih kita tentu ada maksudnya. Yesus telah memilih turun dari surga. Lalu Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk kita semuanya yang percaya. Dia mati bagi kita agar kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Itu pilihan Tuhan. Nah, sekarang selanjutnya kita memilih.
Apakah kita mau menerima dia, meresponi dia, atau tidak ketika dia memanggil kita, atau ketika dia memilih kita, apakah kita mau? Ya. Apakah kita mau menerima atau mau menolak? Saya berharap sebagai hamba Tuhan, ya siapapun kita yang mendengarkan firman Allah saat ini, saya berharap kita adalah orang-orang yang menerima panggilan itu. Nah, untuk apa kita dipanggil? Itu pertanyaannya. Karena untuk apa kita dipilih? Dan untuk apa kita dipanggil? Kalau nggak dipanggil, kita nggak akan bisa dipilih. Yang pertama kita katakan, Yesus memilih kita. Supaya apa? Kita hidup saling mengasihi. Ayat 1, ayat 9, ayat 10, 11, 12, 17. Wow. Ini menjadi perhatian yang intens daripada Tuhan bagi kita. Jadi supaya kita hidup saling mengasihi. Orang yang mengasihi itu katanya firman Allah, dia harus turut perintah, harus mentaati perintah, harus hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, yang mau saya katakan adalah memang tidak mudah untuk menerapkan kasih. Satu contoh, ketika Anda difitnah, apa yang akan Anda lakukan? Balas? Iyalah, balaslah. Membalas kejahatan dengan kejahatan, apakah itu ajaran Tuhan? Saya pikir tidak. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa supaya kita membalas dengan kebaikan. Seperti yang viral itu. Bagaimana orang menghina Yesus, bagaimana Yesus dianiaya, walaupun bukan dalam bentuk apa, tapi dalam kata-kata yang Yesus hanya pakai kolor. Saya sudah berapa kali ya orang mengatakan demikian, tapi saya senyum-senyum saja, karena saya tahu dia belum menerima, dia belum mengenal Yesus. Kalau seandainya dia sudah menerima Yesus, itu beda lagi mungkin. Ya. Jadi yang biasanya yang mengolok-ngolok itu adalah orang-orang yang belum menerima Yesus. Biarkan saja apa kata mereka. Walaupun saya sebenarnya prihatin kalau ada orang yang mengata-ngatai iman kita lalu lapor polisi dengan ajas ya persamaan hak di depan hukum. Saya hanya ingat satu kata firman Allah, vengeance is mine. Pembalasan adalah hakku, bukan hak kita. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, mari kita juga melakukan dengan cara-cara Allah. Ingatlah, kalau Anda sering membaca kitab Petrus, maka Anda akan menemukan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang-orang yang seperti ini. Saya difitnah, kawin lagi, berzina. Ini seringkali saya katakan supaya apa? Supaya kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Pak polisi, saya katakan, Pak, kan gampang, kalau ada buktinya tangkap saja saya, kan gitu. Lalu kemudian mereka yang lapor juga nggak punya bukti. Tapi sempat saya diinterogasi, ya nggak apa-apa lah, ya. Mereka biarkan aja begitu. Lalu kemudian setelah itu mereka tidak menemukan apa-apa, lalu mereka bilang begini, kalau gitu lapor balik, Pak. Saya bilang, Pak, kalau saya melaporkan mereka, kualitas hidup saya sama dengan kualitas mereka. Pembalasan itu bukan hak saya, Pak. Pembalasan itu hak Tuhan. Ya, mohon maaf. Allah memanggil salah seorang yang turut memfitnah saya.
Saya tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kejahatan itu akan dikalahkan oleh kebenaran, oleh kebaikan, oleh Yesus Kristus. Setan tidak akan berkuasa walaupun sesaat dia ingin menguasai orang-orang benar, orang-orang percaya yang memiliki iman kepada Yesus. Kadangkala Tuhan izinkan itu semua terjadi. Lalu bagaimana kita meresponinya? Sikap itulah yang penting. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah, kita mengasihi mereka, kita doakan mereka. Karena pembalasan Tuhan itu jauh lebih nikmat dirasakan mereka dari pembalasan kita. Jadi saya hanya berkata supaya kita mengerti bahwa Yesus mengajar kita untuk mengasihi sekalipun musuh-musuh kita, bahkan orang firman Allah katakan yang menganiaya kita saja, kita harus kasih, kita harus doakan mereka. Inilah yang membedakan kita dengan ajaran-ajaran lain. Ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus itu. Makanya saya katakan tadi, bukanlah semudah membalik telapak tangan untuk melakukan kasih itu ketika kita diperhadapkan kepada kenyataan. Ada banyak di luar sana yang memfitnah tentang iman kita, dan ada banyak pula yang terjerat. Lalu apa yang mau kita lakukan? Yesus punya kuasa untuk membela dirinya. Allah tidak perlu dibela. Allah tidak perlu ditolong. Yang perlu dibela itu kita. Saya. Kita semua orang-orang percaya. Dialah yang membela. Itu sebabnya kita mengatakan dalam Roma 12. Pembalasan itu hakku. Bukan hakmu. Lakukan yang baik. Bahkan dikatakan kalau dia lapar, berikan dia makan. Kalau dia haus, berikan dia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menimbun bara api murka Allah di atasnya. Jadi, doakan aja lah. Doakan, jangan terus minta binasakan dia, Tuhan, jangan. Tuhan, jamah hatinya supaya dia bertobat. Jamah hatinya supaya yang dilakukan ajaran-ajarannya. Jangan mencari masalah dengan orang lain. Ingat masih bagaimana si Paulus melakukan ketidakadilan. Dia punya hak penuh membunuh tanpa dihukum, menyakiti tanpa pernah masuk penjara. Dia punya hak membunuh sekte Tuhan. Wow. Umat Tuhan kocar-kacir, lari ke sana, lari ke sini. Karena engkau, dia katakan, lari ke satu tempat. Kalau kota itu tidak menerima, kebaskan kakimu. Nah, Paulus tidak puas. Dia ingin mengejar umat Tuhan sampai ke Damsyik. Dia ingin mempersekusi mereka. Karena firman Allah dalam 2 Timotius dikatakan begini. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau beribadah, mau hidup beribadah kepada Tuhan, ia akan mengalami aniaya. Ia akan menderita aniaya. Wow. Jadi kalau kita mengalami dipersekusi orang-orang, ya puji Tuhan. Saya sudah banyak kali. Saya berani menghadapinya, tapi saya tidak mau melakukan dengan kata-kata yang kasar, tidak. Cuma saya tegas untuk melakukan. Karena di bawah kolong langit ini, yang namanya orang beribadah perlu tempat. Di bawah kolong langit ini,
Di mana orang mau beribadah perlu tempat. Dan itu yang saya katakan, beri dong saya tempat. Kan gampang. Ya. Anda tidak memberikan apa? Tidak memberi izin, kan tinggal berikan izin. Segampang itu kan. Tapi akan menjadi sulit. Kenapa? Ada perbedaan wawasan. Ada perbedaan pandangan. Tapi kita sebagai orang percaya jangan heran. Udah dari dulu, sejak zaman gereja mula-mula, sejak zaman Yesus, sampai hari ini, kita hanya bisa berdoa, Tuhan, kuatkan gerejamu. Hiburkan gerejamu yang sedang mengalami masa-masa sulit. Datang kepada mereka, orang-orang yang berada, main master yang ada di belakang layar itu. Datang pada mereka. Sentuh hatinya. Satu kali saya mengatakan kepada orang, ketika dia melihat apa yang saya perbuat terhadap musuh saya, dia bilang begini sama saya, Pak, kenapa lagi Bapak berbuat baik, sedangkan Bapak diperlakukan diperlakukan jahat? Terus saya bilang begini, Yesus saya itu mengajar saya untuk membalas yang jahat dengan yang baik. Lalu dia bilang, mana aja ajaran seperti itu, Pak? Kalau Anda mau bersedia melihat ajaran yang Alkitab saya akan berikan kepada Anda. Bahwa Yesus saya itu mengajarkan membalas yang jahat, yang membalas yang baik. Kalau orang berbuat jahat, balas dengan yang baik. Kalau orang melakukan persekusi, doakan dia. Itu sebabnya perbedaan inilah yang membuat warna kekristenan itu seharusnya dirasakan oleh orang-orang lain. Dan jangan heran, kekuatan kasih akan disaksikan oleh mata dunia ini. Kekuatan kasih akan dilihat oleh banyak orang. Dan ketika kita melihat, dia akan berkata, wah, ada apa ini? Kok mereka bisa begitu? Ajaran apa ini? Kok mereka tidak membalas? Oh, mereka dipersekusi. Mereka masih bisa tertawa memuji Tuhan. Walaupun kadang-kala ada yang menangis menjerit-jerit. Tapi saya katakan negara ini Pancasila, ya. NKRI harga mati. Wawasan kebangsaan kita harus kita buka. Persaudaraan kita harus buka. Walaupun saya orang Batak, walaupun suku saya Batak, agama saya Kristen, tapi saya tidak alergi bergaul dengan orang-orang yang berlain agama. Kenapa? Karena Yesus mengajar kita untuk mengasihi. Yesus gak pernah mengajar kita untuk benci dah musuhmu ya. Kalau kau dianiaya, balas ya, balas. Enggak. Itu sebabnya Yesus ketika diperlakukan tidak adil, dia diam aja. Dia diam aja. Ketika dia ditampar, diam aja. Tunjukkan salahku kalau kau memang melihat salahku. Diolok, dihina, dicaci, dimaki. Yesus diam. Bahkan yang paling hebat, ketika dia di kayu salib, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Allah tercurah bagi mereka-mereka yang menentang dia, yang tidak mengasihi dia, yang memberontak kepada
kepada dia yang menganiaya umat Tuhan. Kasih Allah. Itu sebabnya dibilang kasih Allah begitu besar bagi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab mengatakan begini, kenapa engkau dianiaya? Karena mereka tidak mengenal bapa maupun anak. Kalau mereka mengenal bapa maupun anak, tentu mereka tidak akan menganiaya kamu. Karena kasih Allah masuk dalam diri. Karena mereka tidak mengenal Allah maupun anak. Ingat, mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu, memang mengenal. Kita karena mengenal Allah, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, saya selalu mau mengatakan yang tidak. Ketika istri saya mau melabrak orang yang menuduh saya kawin lagi, dia mau labrak orang itu. Tapi saya katakan jangan, anggap aja itu promosi. Kok bentuk negatif promosinya? Haleluya. Aduh, enggak mudah memang, enggak mudah. Enggak mudah. Tapi saya katakan, sudah doakan saja. Anggap itu sebuah promosi yang dipakai. Dia berhak memakai mulutnya. Dia berhak memakai apapun yang mau dia pakai. Saya tetap yakin tidak akan ada terjadi sesuatu apapun terhadap kita di luar dari kendali Allah. Tidak ada. Karena pagar Allah itu ada pada orang-orang percaya. Memang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Sama seperti saya katakan, pisau di perut saya pada waktu kerusuhan. Tinggal masukkan aja. Blus. Parang sore harinya ada di leher saya. Seorang ibu haji katakan jangan. Di belakang saya dengar tidak ada urusan nyawa. Itu orang-orang brewok. Saya lihat. Tapi saya bilang sama orang itu, nyawaku bukan di tanganmu. Nyawaku itu ada di tangan Tuhan. Kalau nggak Tuhan berikan dia kekuatan untuk menarik, nggak akan ada kekuatan. Kalau nggak Tuhan berikan dia kemampuan untuk mendorong, nggak akan terjadi itu. Nggak akan terjadi. Sampai anak saya waktu itu masih kecil, Pak, kita pindah ke surga. Tapi kita harus belajar mengasihi. Mereka datang ketika sudah aman, tentram. Mereka datang minta kepada kita, minta tolong belikan ini karena hari lebaran sudah dekat. Dia nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Kita kasih. Kita kasih bagi baju saya yang belum dipakai itu. Baru masih. Kita kasih duit. Karena membalas yang jahat dengan yang jahat bukanlah perbuatan orang percaya. Membalas yang jahat dengan kebaikan itulah kasih Allah. Memang tidak mudah. Tapi saya tetap yakin ada kemampuan yang diberikan Roh Kudus, kemampuan firman, kemampuan Bapa yang diberikan, yang dialirkan dalam iman kita sebagai orang percaya. Setan berupaya untuk kau, balas dia. Masa memangnya dia aja yang bisa? Jangan. Bukan berarti saya sempurna. Saya juga pernah gagal. Saya pernah gagal. Puluhan tahun tangan saya nggak pernah mukul orang. Terkecuali anak saya. Orang lain. Kalau anak saya memang itu diberikan hak saya, tapi orang lain nggak boleh. Istri saya pun nggak diperbolehkan.
karena dia hantam saya begitu luar biasa, dikejar begitu luar biasa, saya sebenarnya berupaya menghindar supaya tidak terjadi bentrokan itu. Tapi kemudian ya saya dalam keadaan kepepet, ya terpaksa saya pukul dan dilapor ke polisi. Ya ini lagi. Ya, saya dilapor ke polisi udah berulang-ulang, tapi saya tidak pernah mau melapor orang, mau melapor balik ke itu gak akan pernah. Walaupun itu saya diajar itu. Karena saya rekonstruksi di depan. Rekonstruksi bagaimana rekonstruksinya. Mereka apa itu? Mereka apa? Ya, mengulang peristiwa itu bagaimana terjadinya. Saya cerita dari awal sampai Z. Jadi ditemukan fakta bahwa memang nggak ada niatan, hanya karena memang betul membela diri. Karena sudah, kalau saya tidak bela diri saya mati. Makanya saya bilang tangan saya tidak terlatih untuk mukul orang, tapi terlatih meninju besi dan batu. Puluhan tahun. Saya pernah gagal. Tapi Tuhan terus, ketika kita gagal, Tuhan katakan, tidak baik perbuatan anakku. Minta ampun Tuhan, nangis. Kalau mau tahu ada sebuah lagu karena kegagalan saya itu. Kasihmu, kasihmu Bapakku, kasihmu, kasihmu Bapakku, kasihmu ajaib dan tak terbatas, kasihmu mengubah hidupku, kasihmu, kasihmu Bapakku, kasihmu, kasihmu Bapakku, kasihmu ajaib dan tak terbatas, kasihmu membuatku berarti. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus yang baik. Engkau ada, aku ada, aku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih, karena sudah lama lagu ini. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Aku hidup karena kasih-Mu. Ya, jadi memang ada di YouTube saya itu ya. Jadi itu, ketika saya nangis saya di hadapan Tuhan itu, nangis minta ampun. Tangan saya ini sudah ninju orang Tuhan. Tangan saya sudah mukul orang Tuhan. Tapi akibatnya saya menerima lagu itu. Saya tahu bahwa kasih Tuhan yang mengubah saya. Saya tahu bahwa Yesus membuatku berarti. Jadi kasih mari kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, kata firman Allah, Yesus memilih kita supaya kita hidup dalam perintahnya. Ini sudah sering kali saya, karena ini ada dalam makanya saya harus ungkit sedikit. Jadi ketika kita melakukan perintahnya, kita melakukannya dengan taat, kita melakukannya dengan setia. Tanpa, ya kalau kita gagal, kita minta ampun. 7 kali orang benar itu jatuh,
Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia akan menghibur kita, dia akan mengingatkan kita. Perbuatan kita akan ditegur dia. Bukan perbuatan jahat kita, bagus anakku, kau sudah berapa? Sudah melakukan yang salah, bagus. Tidak, Tuhan itu tidak seperti itu. Dalam keadaan apapun diajak untuk taat. Walaupun kadangkala daging ini merontak. Daging ini menolak. Daging ini bicara. Sama seperti orang dunia. Tapi karena Roh Kudus, karena firman, karena Bapa, karena Yesus mengajari kita untuk taat terhadap perintahnya, maka kita harus taat. Yang ketiga, Yesus memilih kita supaya kita menjadi sahabatnya. Kita memilih sahabat tentu adalah orang-orang seide dengan kita, sejalan dengan kita. Gak mungkin kita memilih sahabat yang bertolak belakang. Itu mah musuh, bukan ya kok beda pendapat itu soal biasa. Itu apa. Tapi kalau kita memilih musuh, memilih sahabat, saya yakin dia adalah, kalau orang katakan, dia harus sejalan, seirama dengan kita. Kalau Amsal 17 ayat 17 dikatakan, a friend loves at all times. Jadi seorang sahabat itu mengasihi setiap waktu. And a brother is born for adversity. Jadi seorang yang dilahirkan, ya, jadi beda itu ya. Seorang yang dilahirkan menjadi sahabat dalam kemalangan. Jadi kalau Anda mau melihat sahabat yang sejati, lihatlah ketika Anda dalam keadaan ada di bawah. Anda akan bisa melihat sahabat-sahabat Anda. Siapa yang sahabat yang sejati, siapa yang sahabat yang hanya memanfaatkan. Lihatlah pada situasi yang engkau, kalau saya katakan di titik nadir. Saya yakin dan percaya setiap orang akan pernah mengalami di titik nadirnya. Di titik yang terbawah. Lalu mau kepada siapa kita lari? Kalau kita tidak punya sahabat. Saya punya sahabat sekaligus orang tua saya. Orang tua sebagai teman, sebagai sahabat. Ketika dia meninggal dunia, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan berikanlah saya sebuah lagu untuk sahabat saya ini. Jam 12-an saya menerima berita, jam 12 itu saya sujud. Setelah itu saya sujud minta kepada Allah. Dan Tuhan memberikan di pagi-pagi sekali, setelah pergumulan yang sangat panjang. Ya kira-kira karena waktu itu kalau tidak salah jam 4-an ya, saya mendapatkan itu dan saya membangunkan istri saya karena ilham itu sudah datang. Karena saya tidak bisa baca note. Tidak bisa juga baca note. Tapi ketika ilham itu datang, saya suruh untuk di apa itu namanya? Direkam. Jadi jadilah lagu itu. Ada juga lagu untuk sahabat di situ. Jadi rata-rata lagu yang saya lahirkan itu adalah pengalaman real dengan Tuhan. Ya, real dengan Tuhan. Bukan sembarang tapi itu pengalaman saya dengan Tuhan. Setiap lagu yang berapa lagu itu, saya sudah minta Tuhan lagu baru, tapi belum ada inspirasi. Seperti anakku bilang begini, Ti, kenapa kau
enggak menulis lagi. Wah, belum ada inspirasi, Pak. Ternyata begitulah kalau inspirasi tidak datang. Sulit untuk membuat lagu. Tapi kalau inspirasi datang, itu mudah. Karena kita tinggal ngikut aja. Tapi saya bersyukur sama Tuhan itu, ya. Senantiasa Tuhan itu baiklah, Tuhan baik. Jadi dia mengatakan kita ini sebagai sahabatnya. Sahabat. Kalau kita bisa menghargai sahabat kita tahu kalau ada sahabat ketika kita susah dia tolong atau sebaliknya. Ya kalau makanya kalau sekarang saya dengan ibu ya sebagaimana yang pernah saya dilakukan kepada saya sampai hari ini saya tetap setia untuk melakukan karena saya diberkati dengan sebuah mobil sampai hari ini. Karena apa? Saya menyadari sahabat boleh pergi, tapi masih ada keluarga sahabat-sahabat. Makanya sahabat itu gak banyak. Bagi kita mungkin sebagai orang yang beriman, mungkin sahabat kita gak terlalu banyak. Teman mungkin banyak, tapi sahabat tidaklah terlalu banyak. Kalau sahabat membuat kita runtuh, itu bukan sahabat. Kalau sahabat membuat kita kongko-kongko hanya sepanjang malam, itu bukanlah sahabat. Sahabat itu saling membangun. Apa yang akan dikerjakan, apa yang dilakukan, dan dieksekusi. Sahabat itu adalah sahabat yang melakukan apa yang baik dan benar. Walaupun kadangkala itu nyakit karena dia melakukan apa yang baik, tapi teguran yang keras dia berikan. Lebih baik kasih teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Sahabat itu sangat berarti. Sahabat itu sangat berarti. Kita bisa mencurahkan keluh kesah kita. Kita bisa minta bantuan kepada sahabat kita anytime. Kalau bukan sahabat, kita akan sungkan menyatakan kekurangan kita. Akan sungkan. Tapi kalau dia seorang sahabat, kita enjoy saja. Biarpun mungkin kita sering berjumpa, sering bertemu, belum tentu itu menjadi sahabat kita. Hanya mungkin sebagai teman berdoa. Ya. Dan itu sebabnya sebagai orang percaya, ini saya sudah berapa, apa dulu saya? Saya baca 3 lah ya. Jalan Tuhan, jalan kebenaran, di jalan Yesus kita mengasihi. Kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti kita saling mengasihi. Ya, biarlah kita saling mengasihi. Kita hidup dalam kasih berarti kita taat perintah Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih, pasti kita menerima berkat-berkat Tuhan. Kita memilih sahabat untuk menjadi teman dalam suka, menjadi sahabat dalam suka cita dan duka cita. Yesus adalah sahabat yang hebat agar kita bersuka cita. Haleluya, mantap. Jadi Yesus itu adalah sahabat. Makanya kalau kita dalam pergumulan yang panjang, ya, kita minta tolong sama sahabat. Tadi malam saya sepanjang malam itu saya berbicara sama Tuhan, baca firman Allah, ngomong sama Tuhan, baca firman Allah, ngomong sama Tuhan. Saya malam itu memang saya buka suara saya. Karena apa? Saya sudah mulai ngantuk. Sampai 2 pagi juga dengan teman, kita masih saya hanya bilang, Tuhan, secara fisik saya kalau secara aturan kesehatan, saya bilang sama Tuhan, itu nggak mungkin ya. Tetapi saya bilang, saya tetap percaya bahwa ada energi yang kau berikan, kekuatan yang kau berikan, baik bagi fisikku, baik bagi rohaniku.
supaya aku tetap bisa melaksanakan apa yang seharusnya saya laksanakan. Dan itu nggak mudah. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan energinya, kekuatannya. Biasanya kalau jam misalnya hari Jumat 2 malam, itu saya pasti tidur. Datang sampai rumah pasti sudah tidur. Tapi kalau Sabtu saya doa malam, maka nanti siang baru tidur. Biasanya di atas jam-jam 12 saya tidur. Karena itu mulai sayu. Mengapa kita perlu berhadapan dengan Bapa? Sementara orang lagi tertidur, hanya suara-suara jengkrik, suara angin, suara apa itu, tikus. Sementara kita berkata dengan apa kepada Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi engkau. Ya, tinggallah dalam kasihku. Haleluya. Jadi ada satu malam itu ada berapa ayat sebenarnya ya yang saya perkatakan dan seperti yang terjadi. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan engkau. Wow. Telah menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ini alasannya, supaya kamu meminta kepada Bapa dalam namaku, akan diberikannya kepadamu. Haleluya. Jadi memperkatakan firman Allah itu sepanjang malam, kita bisa kuat, sehat, teguh. Ya, saya tidak tahu seberapa lama kita memperkatakan firman Allah. Tetapi mari kita sering memperkatakan seperti I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. Aku telah menyelesaikan garis finish. Aku telah memelihara iman. Wow. Jadi kalau itu ada terus-menerus, bahwa kita harus bertanding dengan baik. Melakukan firman Allah dengan baik. Berjuang dengan baik. Jangan sebagai pedagang mengurangi timbangan. Atau membohongi orang lain. Nggak perlu. Lakukan yang terbaik. Berjuang dengan perjuangan yang baik. Aku telah menyelesaikan, aku telah mencapai garis akhir. Tapi aku belum. Karena aku belum meninggal dunia. Tapi satu kali itu akan saya katakan sebelum meninggal dunia. Aku seperti Paulus sebelum meninggal dunia, dia sudah katakan. Tapi karena dia sudah tahu, udah saatnya dia akan pulang. Aku telah memelihara iman. Wah, jadi kalau kita memelihara iman itu luar biasa. Kita dahsyat. Kita tidak akan terkalahkan. Karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Makanya Tuhan katakan begini, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Haleluya. Nah, yang keempat, kita Yesus memilih kita supaya kita mau menjadi saksinya. Haleluya. Banyak orang tidak mau menjadi saksinya. Supaya kita mau menjadi saksinya. Katanya, pergi supaya kamu menghasilkan buah. Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di langit. Sebab itu pergilah, kalau dalam bahasa terjemahan, dengan kuasa itu. Jadi kita disuruh untuk pergi. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian ajarlah mereka melakukan
Ya. Ya, apa yang dilakukan? Ya firman Allah. Apa yang dilakukan? Yang memberitakan Injil. Apa yang dilakukan? Ya melakukan hal-hal yang baik. Karena aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Kita sebagai orang percaya, mari belajarlah kita bersaksi. Kalau belum bisa mulut kita bersaksi, mari perbuatan kita bersaksi. Kalau belum bisa mulut kita dan untuk mengatakan tentang Yesus itu, baiklah perbuatan kita menyaksikan itu semuanya. Jangan sudah perkataan tidak baik, lalu perbuatan tidak baik, lalu menjadi saksi. Ya bisa. Coba saya baca dulu. Saksi yang baik, hidup dalam kebenaran, itu menyukakan hati banyak orang. Ya. Kalau mau menjadi saksi Tuhan, janganlah hidup menjadi curang. Saya ingat saja ada dulu orang kerja, dia tiap hari dicekoki firman Allah, ya, tiap hari, tiap pagi. Kalau dia bilang curang, artinya curang tidak boleh, tapi bahasa Sasak curang apa sih? Bahasa Sasak. Ada bahasa Sasaknya itu. Artinya begini, bohong tidak boleh, tapi curang boleh gitu. Kira-kira begitu. Tapi saya sudah lupa karena sudah lama. Cuma saya diingatkan saja rekonstruksinya. Jadi kita harus, perkataan dan perbuatan kita harus sejalan dengan kehidupan kita. Menjadi saksi. Coba saya bilang sama orang di sana, kasih istrimu ya. Kamu harus mengasihi istrimu. Jangan pukul istrimu ya. Terus saya sendiri mukuli istri saya, kira-kira bagaimana kesaksian saya? Mental. Rajin kamu berdoa malam ya. Sementara saya sendiri gak pernah berdoa malam. Kira-kira bagaimana? Mental. Tadi pagi saya bilang begini, biarlah dari hatiku sampai kepada hati setiap orang. Kami belajar untuk hidup bersama, melakukan apa yang kau kehendaki. Kalau saya katakan, bantu istrimu, ya, tapi saya tidak pernah membantu. Nah, itu nggak akan bisa menolong orang. Tapi saya dengan bangga harus berkata bahwa saya harus mengatakan apa yang seharusnya saya katakan. Saya diberi makan oleh istri saya, disiapkan makanan di meja. Tiap hari saya tidak akan makan kalau tidak disediakan di meja. Tapi yang membersihkan dapurnya saya, yang mencuci pakaiannya saya, yang bersihkan rumahnya saya, yang menyetrika saya. Kadang dia bantu. Yang mau saya katakan adalah, kasih itu tidak hanya sekedar perkataan, tapi tindakan-tindakan nyata yang harus kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Saya tetap percaya teladan itu jauh lebih baik. Mungkin tunggu saya mati baru anak-anak saya dengarkan. Ya, bisa saja. Mereka akan melihat, oh, pagi-pagi sekali bapakku bangun. Sudah berdoa, sudah datang memuliakan Tuhan. Jadi saksi itu gak gampang. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebagai sahabat Allah, saya yakin dan percaya kita akan ditolong terus untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan.
Allah tidak akan pernah bermain-main. Allah tidak akan pernah bermain-main dengan situasi itu. Itu sebabnya dia perlengkapi kita. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be equipped for every good work. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, sehingga manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan segala perbuatan baik. Itu udah memang Tuhan mau itu. Saksi nggak boleh hidup dalam kecurangan, hidup dalam hawa nafsu. Coba, istri saya 5. Terus saya bilang, sebagai orang percaya, ini saya pendeta, istri saya 5. Janganlah 5, 2 sajalah. Terus saya bilang, kamu nggak boleh menikah lagi. Orang bilang, ngomong doang. Omdo. Berapa banyak kita menjadi saksi Tuhan, akhirnya kekristenan ditolak oleh karena perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan bagi orang-orang di luar sana. Di sini kita seperti malaikat, di sana kita, di luar sana hidup seperti penjahat. Di sini kita berapi-api, di sana kita berasap-asap. Di sini kita dipermandikan, di sana kita dimandikan keringat karena berbuat mesum. Apakah itu saksi yang diharapkan oleh Tuhan? Tidak. Saksi itu harus hidup benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saksi itu harus berada di jalur Tuhan, harus ada di jalan Tuhan. Dia harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya, saksinya, untuk menyembuhkan orang sakit, menolong orang sakit, mengusir setan-setan dalam namanya. Itu sebabnya jadilah saksi yang benar. Kalau engkau menjadi saksi yang benar, kau akan diberikan kuasanya untuk menjadi saksi di seluruh dunia. Dimanapun kita ada. Ya, puji nama Tuhan. Terakhir. Haleluya. Saya berpantun dulu. Kalau kita berbuah, akan membuat sukacita. Karena anugerah kita bisa berbuah, jadi hasilkanlah buah-buah roh, salah satu adalah sukacita. Jadi buah kita itu tetap. Kita nggak tahu, kita tidak satu kali pun bisa membawa satu jiwa datang kepada Tuhan. Tapi saya teringat dalam beberapa perjalanan saya. Ketika saya berada di Surabaya, seorang menegur saya, "Pak, masih ingat saya?" Saya terus terang, saya tidak ingat dia. Saya ini loh Pak, yang di sini diberitahu, ya. Dia beritahu. Terus saya bilang terus terang, "Loh, kok beda?" Saya lagi itu. Dulu wajah ibu gelap sekali. Saya ingat dengan wajah saya waktu saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Gelap. Seru. Sadis. Saya bilang langsung pada dia, "Ya Pak, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Padahal sudah lama saya meninggalkan Surabaya."
Saya punya anak-anak di Surabaya itu yang sampai hari ini tetap setia kepada Tuhan. Ketika saya ke Surabaya, kalau ada waktu saya, pasti saya mampir di tempat anak-anak itu. Sekarang bukan lagi anak-anak, tapi mereka sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Gembala harus melahirkan gembala. Pelayan harus melahirkan pelayan. Seberapa banyak kita menjadikan orang menjadi pelayan? Domba melahirkan domba, gembala melahirkan gembala. Dan saya bersyukur, walaupun masih bisa dihitung dengan jari, orang-orang yang telah menjadi gembala. Tapi saya tetap bersyukur. Tapi ada banyak anak-anak rohani saya. Mari, hasilkan buah yang baik dan benar. Hasilkan buah yang terbaik dari hidup. Bukan buah-buah. Kalau buah-buahan mah bisa dimakan. Buah. Jadi kalau kita menghasilkan buah yang benar, maka Tuhan akan menolong kita. Makanya saya tidak seharusnya ada 6 poin sebenarnya. Tapi saya tidak menjadikan itu 1 poin. Yaitu supaya sukacitaku, ya, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Supaya sukacitamu itu penuh. Itu ayat yang ke-11. Nah, kalau kita berbuah, saya yakin dan percaya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, sukacita yang terbesar yang dialami oleh setiap hamba Tuhan bila melihat jiwa-jiwa itu taat kepada Allah. Bila jiwa-jiwa itu bertumbuh dalam kebenaran. Bila jiwa-jiwa itu mati dalam kebenaran, mati dalam iman di dalam Yesus Kristus. Itu sukacita yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan, supaya sukacitamu menjadi penuh. Karena apa? Ada sukacita Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena perbuatan Tuhan yang membuat buah-buah itu ada. Saya tidak panjang lebarkan firman Allah. Tapi kiranya mari kita belajar bahwa Anda sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih, ada tugas. Ada yang harus engkau lakukan. Dipilih untuk saling mengasihi. Dipilih untuk hidup dalam mentaati perintahnya. Dipilih untuk menjadi sahabat Tuhan. Dipilih untuk mau menjadi saksinya. Dipilih untuk berbuah di dalam Dia. Di dalam buah-buah kebenaran itu. Dan saya mau katakan, kalau Yesus telah memilih yang terbaik, yaitu turun dari surga, mati di kayu salib, tergantung di sana, dan mati di sana, itu untuk apa? Memberikan engkau hidup yang kekal. Sekarang Tuhan telah memilih engkau. Memilih engkau, memanggil engkau untuk datang kepada Dia. Jangan kecewakan Dia. Tapi lakukan yang terbaik sebagaimana yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita menikmati segala penyertaan, kasih dan kuasa, kesetiaan Tuhan senantiasa mengikuti langkah-langkah hidup kita. Mari kita berdiri, kita bangkit berdiri, dan kita akan berdoa.
Kami berterima kasih kepada Bapa di surga buat firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami adalah orang yang terpilih dari sekian miliar manusia. Kami ada satu di antaranya yang menjadi pilihan Tuhan. Dan dalam pilihan itu kami tidak ingin mengecewakan. Kami ingin berada di track-Mu Tuhan. Kami ingin ada di jalan-Mu. Bantu kami. Tolong kami Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau harapkan itu bagi kami. Sehingga kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup melakukan perintah-Mu. Tuhan, menjadi sahabat-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami ada. Dan menghasilkan buah yang tetap. Itu jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Tuhan Bapa di surga, memang kami tidak punya kekuatan untuk itu. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terus akan menolong kami selama kami setia dalam panggilan itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarkan juga umat-Mu Tuhan, bagi kami semua yang ada di tempat ini, baik bagi umat-Mu yang ada di luar sana yang nantinya akan mendengarkan melalui YouTube, kami doakan kiranya Allah menolong mereka, sehingga mereka mengambil pilihan yang terbaik untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan sudah memilih jalan-Mu untuk menyelamatkan kami, memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami kebenaran. Sudah selayaknya kami responi segala hal yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Bangsa dan negara kami ini diberkati, dilalukan dari provokasi untuk kehancuran negara kami ini. Dalam nama Yesus, kami tolak semua itu Bapa di surga. Kami berdoa supaya damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam bagi Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan segala pekerjaan kita dihancurkan dalam nama Yesus. Di era pemilu ini, di tahun 2024, kami hanya berdoa supaya mereka yang akan nantinya ada di parlemen, baik di daerah, di provinsi, di kota, baik di kabupaten, di pusat Bapa di surga, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesa, Abednego, dan Daniel. Mereka orang-orang yang peduli, orang-orang yang care. Seperti Yusuf Bapa di surga, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab menata keberadaan bangsa ini, membawa masyarakat Indonesia ini menjadi, Tuhan Bapa di surga, menjadi makmur, sentosa, karena negara terlibat di dalam membawa keberlangsungan, kemajuan bagi keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa di surga, sehingga mereka-mereka nantinya yang ada di sana Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa Indonesia untuk memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang betul-betul melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi presiden yang akan dipilih oleh rakyat. Kami berdoa supaya juga orang yang benar-benar takut akan Tuhan yang akan duduk di pemerintahan kami, yang bisa meneruskan perjuangan Bapak Presiden kami yang sekarang, sehingga 2045 apa yang diciptakan anak bangsa ini Bapa di surga boleh menjadi terwujud dan menjadi kenyataan, sehingga kami bilang dream is coming true. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi Anda yang sakit, apapun sakit Anda, percayalah bahwa Tuhan mau menolong Anda ketika Anda menaruhkan di tempat yang sakit, dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan engkau. Karena Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Di sini kami berdoa, di sana Anda menerima berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelumnya taruh tangan di tempat yang sakit, satu, dan yang kanan, di tangan kiri tempat yang sakit, dan tangan kanan mengadah kepada Bapa di surga. Terima kasih Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan Bapa di surga, dan tangan yang ditaruh tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mau datang kepada mereka dimanapun mereka Bapa di surga saat ini berada, maupun saat kapan mereka mendengarkan khotbah ini Bapa di surga, saat
bahwa doa disampaikan, Allah akan terus melakukan sesuatu yang baik kepada mereka dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, baik itu kanker, baik itu kista, baik itu gagal ginjal, baik itu Tuhan Bapa di surga, stroke dan lain sebagainya, dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit, Tuhan dalam nama Yesus Engkau ulurkan, bahkan yang belum terdeteksi oleh dokter, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menolong mereka, dan terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya undang saudara untuk mengikuti doa saya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mari ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa yang telah aku perbuat, dan sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Sekarang ku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memerdekakan, Engkau memulihkan, Engkau menolong aku untuk terus hidup bersama dengan Engkau. Beri aku terus kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan bagi Anda yang mau menerima kekuatan dari Tuhan, buat Anda tangguh di dalam Tuhan, tapi serahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Kalau Engkau mampu mengubah Saulus menjadi orang yang memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang rela menderita oleh karena nama Yesus. Dan Tuhan, mereka-mereka yang Engkau izinkan untuk mendapatkan kekuatan iman yang raksasa itu, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang mau menerima pekerjaan, Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka dan angkat kedua belah tangan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kau lihat tangan-tangan Bapa di surga, baik yang mereka yang ada di sini maupun yang ada di luar sana Tuhan, yang meminta pertolongan kepadamu. Tuhan, membuka pintu rahmat-Mu kepada mereka, sehingga Engkau membuka jalan yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penghalang berkat Tuhan datang kepada mereka, dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kebaikan dan kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Buka jalan bagi mereka. Terima kasih generasi orang-orang muda, kami doakan supaya mereka tangguh seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, Yusuf. Mereka orang-orang yang betul-betul memiliki semangat hidup untuk memelihara, menjaga kehidupan bangsa Bapa di surga. Walaupun kami tahu tidak selamanya, walaupun kami hidup benar, itu akan terus mengalami ketenangan, tetapi kami yakin dan kami percaya senantiasa ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bangsa dan negara kami, ekonominya, budayanya, bahasanya diberkati. Setiap suku, kaum, bangsa di bahasa di daerah kami maupun di seluruh Indonesia diberkati dengan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersaudara satu dengan yang lain, sekalipun mungkin kami berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda kebudayaan satu dengan yang lain, tapi kami telah disatukan dalam negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, kami ada falsafah yang begitu luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kami berbeda, tetapi kami tetap satu jua di dalam bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita.